Silakan Ibu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Agar apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kita ini memulai materi kita pada hari ini. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya. Silakan didengarkan dulu ya. Anissa, Adel, Olbi, Ekta, Bola, Emberti, Najwa, Nemi, Amelia, Yangga, Tri, Julian, Adel, Niken, Revi, Muhammad Fajar, Cinggi, Olan, Maratus, Oksa, Nafisa, Marcela, Tio, Muhammad Iqbal. Kemarin kenapa nggak hadir Muhammad Iqbal? Oh, sakit ya. Kemarin kebetulan Ibu lihat hadir
kehadirannya nggak hadir. Sakit, udah sembuh ya? Ya, semuanya untuk hari ini alhamdulillah anak hadir ya di kelas 10A ya. Kita mulai aja ya materi kita pada hari ini karena minggu kemarin kita itu membahas masalah konstitusi. Jadi konstitusi minggu kemarin kita membahas masalah konstitusi. Jadi sebelum mulai materi ini ya Ibu, materi kita masalah norma-norma. Hari ini masalah norma-norma dalam masyarakat. Jadi tujuan pembelajarannya pada hari ini ya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik ya nantinya dapat menganalisis norma-norma yang ada dalam masyarakat. Jadi tujuannya itu jadi anak-anak bisa mengetahui Jadi kemarin kita itu membahas masalah konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah kaitannya dengan undang-undang. Nah hari ini kita akan membahas masalah norma-norma dalam masyarakat. Jadi kaitannya dengan konstitusi. Jadi tujuannya kalian ini nantinya bisa ya pembelajaran ini kalian bisa menganalisis norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya nanti pengertian norma, jenis-jenis norma, ya terus lagi ini intinya kaitannya sanksi norma. Jadi terhadap macam-macamnya norma itu tadi ada kaitannya sanksinya. Baik, sebelum memulai ini ya, jadi ibu mengulang dulu materi kita kemarin. Masih ingatkah kalian apa sih konstitusi? Siapa yang tahu anak-anak? Iya, Eva, silakan Eva. Apa sih konstitusi Eva? Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentuknya pada pembentukan negara, biasanya dikomunikasikan sebagai dokumen tertulis. Iya, jadi dokumen tertulis. Jadi intinya itu adalah konstitusi. Ada lagi yang ingin menambahkan? Siapa aja yang mau menambahkan pengertian dari konstitusi itu menurut Eka? Bagus ya jawabannya. Ada lagi? Silakan. Iya, Mahatus. Silakan Mahatus. Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organisasi pemerintahan termasuk wewenang yang dimilikinya serta dan kedaulatan negara. Iya, bagus. Jadi itulah yang disebut dengan konstitusi. Bahwa konstitusi itu adalah sebuah peraturan. Peraturan itu ada yang bersifat tertulis, ada yang tidak tertulis. Makanya kemarin itu kita membahas ada konstitusi, ada berapa macam? Dua. Siapa yang bisa nyebutkan? Siapa yang bisa nyebutkan? Iya, Adel, silakan Adel. Kami Adel. Ada dua konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Ada dua, konstitusi tertulis dan ada konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis itu apa aja kaitannya? Iya, coba Opi, apa aja Pi? Konstitusi? Undang-Undang Republik RI tahun 1945. Iya, itu namanya konstitusi tertulis. Nah, kalau konstitusi tidak tertulis itu apa? Iya, apa? Iya, betul kata dari Anda. Jadi konvensi. Itu ya, sebut itu. Yang ada, jadi maka kita pada unit kedua ini akan membahas masalah norma. Jadi kita mulai aja ya. Ada yang mau disampaikan yang kemarin? Tidak, sudah memahami. Saya lihat ya pengertian dari konstitusi itu ya macam-macam konstitusi kalian sudah memahami. Maka kita hari ini ya akan membahas masalah itu norma. Nah, apa itu norma? Ya, ini dulu apa namanya Nemi? Silakan Nemi. Norma adalah kaidah, aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku pergaulan dalam masyarakat. Iya, bagus. Ada yang lagi yang mau menambahkan? Pengertian norma? Ada lagi yang lain? Iya, Darmi ada lagi? Iya. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Iya, norma atau kaidah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Iya, sama. Coba yang lain, ada lagi, satu lagi. Iya, Nike. Norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Iya, norma adalah sesuatu yang berlaku dan semua orang harus mentaatinya. Iya, bagus. Baik, kita mulai aja. Apa itu norma? Jadi kita lihat, norma itu adalah kaidah atau aturan yang ada dalam masyarakat.
Jadi yang mengatur kehidupan manusia, yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, itu pengertian norma. Nah, kamu sudah tahu itu apa aja macamnya norma. Tadi misalnya di lingkungan masyarakat kita itu jadi aturan ya itu. Coba Alzino macam-macam norma apa aja Alzino? Iya, jadi ada 4 katanya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Sama ya, berarti betul yang dikatakan Alzino. Jadi norma itu ya 4 jenis norma dalam kehidupan di masyarakat. Pertama tadi yang disebutkan oleh Alzino, kesopanan dan norma hukum. Jadi ada 4 ya norma. Nah, apa itu norma agama? Apa itu norma agama? Apa itu norma agama? Iya, coba Opan ya. Norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Norma agama, kata Olan, norma yang bersumber dari ajaran agama. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada yang mau menambahkan lagi? Norma agama? Ada yang mau menambahkan? Norma agama adalah norma yang disebutkan oleh orang tadi, norma yang bersumber dari agama atau ajarannya. Betul ya. Jadi di sini kita lihat norma agama itu artinya norma yang berasal dari ajaran Tuhan atau ajaran agama yang berisi aturan-aturan, sikap dan tingkah laku yang baik diajarkan oleh Tuhan melalui agama. Misalnya kalian itu tadi norma agama, apakah kalian itu sudah menerapkan sholat subuh pagi tadi? Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kesiangan. Siapa yang sholat pagi tadi? Nah, Alzino. Siapa lagi? Sebelah sana? Tio. Iya, sholat. Empardi, salat juga. Ya. Apa lagi? Siapa lagi? Nafisa? Sholat? Tidak, lagi tidak. Iya. Jadi itu yang disebut dengan norma agama. Jadi norma kalian itu menjalankan perintahnya Tuhan atau norma yang bersumber dari Tuhan. Nah, sanksinya apa nantinya? Nah, ketika kita melanggar norma agama. Iya, mendapat dosa. Ya, mendapat dosa ketika kita di akhir nanti ya, meninggal dunia nanti akan ditimbang seberapa banyak dosa kita ya, seberapa berat dosa kita. Nah, itulah kajiannya yang disebut dengan norma agama. Jadi di akhirat nanti ya, ada juga yang disebut tadi norma apa? Nah, contohnya dulu, contoh norma agama. Gambar apa ini, Nak? Gambar apa ini? Ini apa? Seseorang sedang berdoa. Apa ini? Sedang berdoa? Kalau ini? Ini adalah contoh norma agama. Jadi agama Kristen ini kan, agama Islam. Ya ini salah satunya orang sedang berdoa yang dikatakan dia tadi. Nah, itu adalah contoh norma agama. Ini contoh pelanggarannya. Lihat gambarnya, nah. Ada apa ini? Iya. Hah? Apa ini? Kenapa ini? Ayo. Dia menghina. Ya, menghina siapa? Menghina ini? Apa namanya? Menghina teman. Ya, itu termasuk contoh pelanggaran norma agama. Paham? Itu mengenai norma agama? Kita lanjutkan yang kedua, itu macam normanya yaitu norma kesusilaan. Apa norma kesusilaan? Iya. Silakan tadi. Norma kesusilaan adalah aturan pergaulan dan kebenaran hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara
pria dan wanita. Seperti pria dan wanita pergaulannya. Jadi itu menurut Revi. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, Intan. Norma yang berasal dari hati nurani atau suara hati manusia yang berisi pertimbangan baik dan buruk. Jadi ada pertimbangan baik dan buruknya seseorang. Itu namanya norma kesusilaan. Nah, ada lagi yang lain, satu lagi. Apa sih norma kesusilaan? Benar, pendapat bagus ya. Pendapat dari Revi, pendapat dari Intan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Silakan, ada norma kesusilaan. Contohnya apa? Contohnya apa? Iya, norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan. Baik, kita lihat bagus ya pendapat dua orang ini tadi. Jadi di sini disebut norma moral. Jadi artinya norma kesusilaan itu adalah norma moral. Norma ini jadi berasal dari hati nurani, betul ya yang disampaikan teman tadi. Berhati apa namanya nurani atau suara hati manusia yang berisi pertimbangan baik dan buruknya. Nah, sanksinya apa nah, ketika kita melanggar norma kesusilaan? Iya, Intan ya. Perasaan takut, resah, gelisah, merasa dikejar-kejar, merasa bersalah. Iya, takut, merasa dikejar-kejar, merasa bersalah ketika itu. Jadi itu dikena apa namanya sanksinya apabila kita melanggarnya. Baik, kita lihat ya. Nah, jadi benar. Apa yang tidak nyaman? Takut dikejar orang nantinya. Takut nantinya kita, kenapa kita melanggar nilai moral ini? Orang misalnya pembunuhan, misalnya terjadi ya nilai moral kita ya, atau kode etika kita di sekolah, di lingkungan sekolah ini ya enggak benar nantinya. Makanya kita nantinya sanksinya itu sebagaimana yang disebut tadi, perasaan takut, resah dan gelisah. Nah, itu sanksinya terhadap norma kesusilaan. Nah, ini coba kita lihat gambar ini. Apa ini? Norma kesusilaan maksudnya apa ini? Apa itu? Apa? Salam ya, salam mereka itu. Misalnya ketika dia bersalah dengan teman, minta maaf. Nah, itu katanya nah gitu dong, katanya dengan temannya. Jadi ketika kalian itu merasa bersalah dengan teman itu ya, maka norma kesusilaan itu bisa tercipta seperti itu. Nah, misalnya di kelas ini apa kaitannya? Contohnya norma kesusilaan yang ada di kelas. Bagaimana pengertian tadi dari hati nurani kita dalam lingkungan kelas ini apa? Contohnya apa dalam lingkungan kelas yang terjadi? Atau dalam lingkungan rumah tangga kita? Apa? Jadi seperti itu. Lanjut lagi. Nah, apa ini? Ya, contoh pelanggarannya. Apa ini? Sekali. Kenapa itu KDRT itu pelanggaran norma kesusilaan? Contoh di gambar ini ya. Jadi ada apa itu? Ada seorang apa? Coba siapa yang bisa menceritakan gambar itu? Seorang suami memukul seorang istri. Iya, seorang syarat norma kesusilaan. Apalagi di sini, kalau di kelas ini misalnya terjadi perkelahian, ya antar teman, itu namanya adalah sebuah pelanggaran norma kesusilaan. Lanjut, ya. Nah, atau dikenal norma adat. Ya, apa norma kesopanan atau norma adat? Apa? Bisa? Sebutkan ya, apa cara ajar? Norma kesopanan atau norma ada adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya. Iya, tindakan yang dilakukan sesamanya. Apa kira-kira contohnya, Kak? Bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Iya, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, ya. Bagaimana juga kita berbicara dengan teman. Kita harus bisa mengerti pengertian dari norma kesopanan
nilai Aisyah tadi? Apa norma kesopanan? Yang nilainya adalah kesopanan kita. Contohnya apa? Selain yang disebutkan Aisyah tadi, nilai yang termasuk nilai kesopanan. Di lingkungan sekolah ini apa nilai kesopanannya? Termasuk yang terakhir. Iya, coba. Apa siapa lagi yang belum? Saling menghargai pendapat orang lain. Iya, saling menghargai pendapat orang lain. Siapa lagi? Apa lagi? Siapa lagi? Menghormati perbedaan yang ada. Menghormati perbedaan agama. Sopan ya kita. Membiarkan orang lain untuk menjalankan agamanya. Boleh, itu namanya menghormati, sopan terhadap orang lain. Jadi itu ya, baik benar semuanya ya. Ini norma agama adalah kesopanan atau adat ini norma yang dikenal dengan norma sosial. Jadi norma sosial ini artinya ya norma yang berasal dari kebiasaan atau sekelompok masyarakat yang dianggap baik. Nah, itu yang disebut dengan norma kesopanan. Nah, sanksinya bagaimana? Ketika melanggar akan dicemooh, ya, dicap jelek, ya, dijauhi. Karena kita tidak sopan, ketus bahasa kita ya ngomong kasar dengan teman, tidak sopan, atau meludah sembarang tempat, misalnya. Itu namanya tidak sopan. Ketemu guru gitu ya. Enggak menyapa, itu namanya tidak sopan. Makanya tanamkanlah nilai kesopanan ya. Kesopanan kita juga termasuk juga dengan norma sosial. Karena sosial kita bagaimana? Nah, ketika itu kita dicemooh dengan teman karena kita melanggar, nggak usah. Nah, kita lihat di sini contoh norma kesopanan atau adat. Baik, kita lihat ini apa contohnya? Kenapa? Menundukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Iya, menundukkan badan. Permisi Pak, gitu. Permisi Bu, gitu. Itu namanya adalah norma kesopanan. Gitu ya. Nah, itu ada orang yang agak muda, mungkin orang itu tersebut ya, ada orang yang lebih tua, maka dia harus menundukkan badannya benar. Ya, itu namanya norma kesopanan. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, anak muda, sementara orang tua itu ada di depannya, mungkin kena orang tuanya itu ya, kena ludah oleh anak-anak itu, makanya itu namanya sebuah pelanggaran. Ya, tidak tahu sopan santun ya, di depan orang tua dia seenaknya. Terus lagi aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan dibuat oleh pemerintah dan atau DPR di berbagai tingkatan. tuh ya, aturan dibuat oleh pemerintah itu disebut dengan norma hukum. Ada lagi yang bisa menambahkan Norma yang berasal dari undang-undang. norma yang berasal dari undang-undang atau aturan. Terus ya, ada lagi yang lain norma hukum. Nah, jadi yang disebut dengan Anisatun ya, dengan Al-Signo itu betul disebut dengan norma hukum. Jadi norma hukum ini ya kaitannya norma yang berasal dari aturan-aturan hukum. Jadi artinya norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai sanksi yang bersifat tegas. Misalnya apa norma hukum? Korupsi, apalagi tertib lalu lintas, apalagi tertib sekolah termasuk nggak? Termasuk, iya. Itu norma hukum. Saya bolos itu ya melanggar norma hukum tata tertib sekolah. Mendapat hukuman, apalagi penjara, udah penjara apalagi nih Ken? Denda, iya. Apalagi udah penjara, denda kurungan, penjara kurungan ya nantinya seperti itu. Jadi tergantung berapa pasal berapa kena. Terus lagi nggak bawa SNK misalnya itu dari lalu lintas ya, peraturan lalu lintas.
Nah, misalnya maling. Apa yang dimaling itu? Korupsi tadi. Apa yang dikorupsikan? Jadi tergantung lingkungan yang berlaku norma hukum tersebut. Jadi berat dan ringannya itu pelanggarannya. Jadi tergantung berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan pelaku untuk melanggar hukum. Nah, baik kita lihat di sini ya. Nah, ini contoh norma hukum. Apa ini gambarnya? Contoh norma hukum. Contoh normanya bukan pelanggarannya. Apa itu? Ada lampu merah, ada orang taati, orang tersebut pakai helm betul, bawa STNK ada, terus ada SIM-nya, ada juga lampu merah di sana gambarnya. Berarti orang tersebut sudah mentaati norma hukum yang berlaku. Sudah sesuai dia. Helm udah ada, kendaraan surat menyuratnya ada. Terus pas di depan lampu merah dia berhenti. Nah, itu berarti wujudnya atau contohnya sudah mentaati norma hukum. Main judi. Ini terlambat. Jadi dikurung. Siapa itu yang sudah pernah melakukan itu? Pelanggaran IPA. Terus apa lagi? Nah, itu jangan lagi ya ketika kita udah membahas norma ini, yang berarti kita harus mentaati aturan yang ada. Namun terlambat apa? Norma apa yang dilanggar, Pak? Iqbal, norma apa yang dilanggar ketika Iqbal terlambat? Nah, norma apa? Ini. Siapa namanya? Fajar. Ketika melanggar, norma apa yang dilanggar ini? Ini norma hukum. Jadi norma hukum ya ketika melanggar. Siapa lagi selain Iqbal? Fajar nggak pernah terlambat ya? Siapa? Cinggi. Final lambat ya. Baik. Itu ya namanya berarti tadi ya. Jadi pelanggaran norma hukum. Nah, contoh norma hukum ini tadi ya, norma pelanggarannya ini. Jadi norma hukum sanksinya ketika itu ini tadi ya. Lanjut lagi. Itu penting atau perlu dalam kehidupan kita, baik di lingkungan masyarakat, sekolah gitu ya. Apakah penting? Kenapa penting? Kita dapat menjadikan kita lebih disiplin. Siapa yang angkat tangan dulu? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Iya, Markus. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong menolong dalam kebaikan dan menyayangi. Iya, bagus. Coba, Anissa, kenapa sah? Yang mau jawab tadi? Kenapa norma itu penting atau perlu dilakukan? Karena jika ada norma, kita dapat menjadi seseorang yang lebih disiplin, lebih sopan, dan saling menghargai. Kita menjadi disiplin, saling menghargai, ya kaitannya tadi ya dengan materi kita tadi norma agama dan kesopanan. Jadi sehingga nantinya timbullah dari diri kita. Baik, kenapa dia penting? Betul ya jawabannya. Mari kita lihat. Ya, ketika kita misalnya masyarakat menjadi lebih teratur, contohnya apa? Dia mentaati sebuah aturan tadi. Misalnya norma agama kita tidak melanggar yang kita sholat nantinya ya, norma kesopanan tadi sebagaimana yang sudah dicontohkan. Jadi ketika ini, jadi kita perlunya norma itu ya, melakukan norma itu tadi ini jadi kaitannya ya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, kedisiplinan dan ketaatan sekolah gitu ya, melaksanakan sholat gitu ya. Jadi mentaati tata tertib rambu-rambu lalu lintas, jadi ya sopan terhadap orang tua. Jadi kita akan nantinya segala kegiatan aktivitas di masyarakat kita dapat berjalan dengan lancar.
Jadi meningkatkan rasa saling menghargai kita dengan tetangga, dengan teman, rukun, menghormati orang satu dengan yang lain. Nah, itu adalah salah satu yang pentingnya kita melakukan atau mempelajari norma. Ya, itu ya kalau bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanya kira-kira sebelum ada yang belum paham? Coba, ada nggak? Nah, kalau belum kita lanjutkan. Bisakah kalian mencari contoh sikap atau tingkah laku yang mencerminkan ketaatan dan pelanggaran terhadap masing-masing norma tersebut? Bisa? Bisa. Contohnya apa? Contohnya apa? Wujud dari kalian paham ya, nanti kalian untuk minggu depan kalau nggak ada pertanyaan silakan ini nak dilihat dulu ya gitu ya dengan norma-norma tadi, macam-macam norma tadi, maka kalian ini nantinya tolong ya dicatat tugasnya ya ini ya, nanti ibu apa namanya kirim lewat WA boleh nanti ya, untuk sementaranya catat dulu sementara ya, catat dulu tugasnya ini. Nah, jadi dengan menggunakan kertas karton, warna, pensil, spidol, warna, aksesoris, menari, buatlah masing-masing kelompok. Nah, kelompoknya yang kelompok kemarin ya, tetap kelompok kemarin. Jadi 4 orang itu. Jadi ditulis, dipotong kertas kartonnya, ditulis sikap, tindakan, ketaatan, pelanggaran norma. Nah, itu perintahnya ya. Nah, yang harus dibawa minggu depan itu yang pertama kertas austuro ataunya berwarna. Jadi warnanya itu bebas terserah Anda. Jadi gunting itu catat juga ya yang diperlukan, spidol hitam atau warna-warni, pensil warna-warni itu ya, sisa kertas kado itu lem ya, map plastik. Jadi itu disiapkan. Nanti ya buka aja ya WA-nya atau linknya, nanti peralatan yang dibutuhkan. Kalau belum sempat untuk mencatatnya ya. Jadi nanti kita itu akan bermain kartu minggu depan. Jadi bermain kartu apa nantinya, termasuk pelanggaran norma apa bentuk wujud norma apa nantinya. Jadi dengan itu kalian membuatnya. Jadi mempersiapkan dulu alat dan kelengkapan untuk pembuatan kartunya. Jadi kita sambil belajar sambil bermain. Nah, ini contohnya nak. Tidak membolos misalnya, ibu kasih contoh dulu ya biar kalian untuk nanti minggu depan tidak misalnya apa lagi. Nah, tidak membolos itu kartunya nanti apa, masuk kemana gitu ya, tidak menjawab menyela bicara orang lain, punya ya menyela artinya memotong bicara orang lain. Ini contohnya ya, wajib bayar pajak. Nah, itu kartunya nanti seperti itu berwarna-warni, jadi kita bisa buat seperti ini. Terus memberi salam pada guru. Nah, itu termasuk apa nantinya, norma apa. Jadi kita nanti pegang kartu-kartu. Nah, pegang lagi. Nah, itu bayaran kalian untuk kegiatan minggu depan. Baik ya. Kalau itu kita sebelum kita mengakhiri materi kita ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Nemi. Silakan. Apa Nem? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai bahan keputusan, tatanan dan pengendali tingkah laku pergaulan dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI versi online, norma memiliki 2 makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panutan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan penerima. Maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma, yaitu norma susila, norma sosial atau kesopanan, norma agama, norma hukum. Norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita.
Dua, norma sosial atau kesopanan adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Tiga, norma agama. Norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menurut dari ajaran agama. Empat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPRD di berbagai tingkatan. Mengapa norma itu diperlukan atau diperlukan? Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong menolong dalam kebajikan dan menyayangi. Norma merupakan kesepakatan sosial. Ya, jadi betul ya, itu kesimpulan kita bahwa tadi mulai dari pengertian itu norma itu adalah sebuah aturan gitu kan, macam-macam norma itu tadi ya, dalam lingkungan masyarakat ada 4, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Terus lagi ya kaitannya ya karena kita pembelajaran kita semuanya sudah paham mengenai norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Sebelum saya tutup materi ini, saya mau belajar dengan yang di belakang. Ya, coba MPRD, apakah hari ini Herdiman. Herdiman. menyenangkan? Apa gimana perasaan kalian hari ini ketika pelajaran PKN? Gimana perasaan kalian mulai dari mau berangkat tadi karena kita masuknya 7:30 tadi ya? Bagaimana perasaannya menurut MPRD? Bagaimana perasaannya? Biasa saja. Gimana perasaan Julia? Silakan Julia. Bagaimana perasaannya ketika kamu belajar hari ini gitu ya? Melihat Ibu Sinta, gimana perasaannya kalian? Sedikit sekali gitu ya. Gimana perasaannya? Senang, ya senang. Betul, senang. Ada lagi yang mau mengungkapkan perasaannya sebelum menutup? Bagaimana siapa yang mau mengungkapkan perasaannya hari ini? Gimana perasaannya? Ya, gimana perasaannya? Ada? Gimana ada? Gimana perasaannya setelah mendengarkan materi PKN tentang norma? Oh, gimana perasaannya? Senang karena bisa mengetahui norma-norma yang ada dalam masyarakat. Iya, ya, itu ada ya. Kalau di PRI biasa-biasa saja. Baik, itu aja ya materi pada hari ini ya. Saya akhiri ya, jangan lupa ya tugasnya minggu depan ya dikerjakan, semua peralatannya dilengkapi ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.